Kecamatan Teluk Pakedai merupakan kecamatan di Kabupaten Kuburaya yang terdiri dari 14 desa. Dengan luas wilayah 291,90 km persegi, luas wilayah kecamatan ini hampir mencapai 4% dari luas seluruhan Kabupaten Kuburaya. Akses jalan menuju kecamatan ini masih bisa dikatakan baik. Sebagian jalan beraspal dan selebihnya bersemen. Sedikit berkendala dalam perjalanan, terdapat kondisi jalan dengan semen pecah dan saat masuk di jalan tanah pada musim kemarau, jalanan menjadi berdebu. Kecamatan Teluk Pakedai merupakan salah satu kecamatan perairan atau pesisir di Kabupaten Kuburaya. Sebagian wilayah lautnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasojaya, dan Kecamatan Kubu. Sepanjang jalan kita dapat melihat gambaran kehidupan masyarakat di kecamatan ini dari sisi sosial, ekonomi, dan tentunya budaya. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat terdapat Puskesmas Teluk Pakedai. Puskesmas ini dilengkapi dengan ruangan tindakan kegawat daruratan serta beberapa ruangan poli pelayanan. Saat ini, Puskesmas terus mengoptimalkan upaya kesehatan perorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan program-program inovasi bertujuan meningkatkan standar pelayanan masyarakat atau SPM. Salah satu standar pelayanan masyarakat yang sedang dimonitor bersama adalah standar pelayanan masyarakat penderita tuberkulosis atau TBC. Dari data yang ada, terdapat 27 kasus TBC di tahun 2019 yang ada di Kecamatan Teluk Pakedai. Salah satu pasien penderita TBC adalah Bapak Tambi. Ia adalah pasien TBC yang sedang dalam pengobatan. Bapak Tambi sudah menjalankan pengobatan selama 4 bulan. Selama itu, Bapak Tambi selalu kontrol kesehatannya dan minum obat TBC secara teratur. Sehingga kondisi batuk dan tubuh Pak Tambi berangsur-angsur membaik dan Pak Tambi bisa beraktivitas mencari nafkah keluarga. Oke, jadi selama ini Bapak kan lagi minum obat yang warna merah nih ya. Obat Pak Jam ini kan udah tahap lanjutan, obat yang berwarna kuning. Cara minum obat ini berbeda dengan obat sebelumnya. Sekarang obatnya udah ganti yang kuning ya Pak ya? Kemarin yang merah kan? Tadi jelaskan nggak sama petugasnya minumnya yang kuning? Ya, dijelaskan. Oke. Kemarin yang merah setiap hari kan Pak? Sekarang yang kuning itu hanya 3 hari. Hari apa tadi Pak kata Pak? Senin, Rabu, Jumat. Oke, sip ya. Ini sekarang Bapak minumnya kan satu jenis kan 4 ya. Karena Bapak fase lanjutan, Bapak kategori 2. Jadi sekarang 4 yang ini ditambah 4 yang ini. Ya. Saudara, saat ini saya berada di Puskesmas Teluk Pakedai, di mana saya bersama apoteker Puskesmas Teluk Pakedai yaitu Mbak Ningsih. Selamat siang Mbak Ningsih. Selamat siang Mbak Evi. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana sih sebenarnya anjuran minum obat ataupun penggunaan minum obat bagi penderita TBC? Baik Mbak Evi, sekarang ini di Indonesia obat-obat TBC itu sudah disupport loh sama pemerintah. Jadi sekarang itu sudah disediakan di pelayanan puskesmas tingkat pertama di puskesmas dan itu gratis. Nah, kebetulan di sini saya ada bawa obatnya Mbak Evi. Ada contohnya ya? Saya ada bawa obatnya. Nah di sini ada nih tambang dari Dinas Kesehatan Pemerintah Indonesia ya. Kemudian di sini ada paket Stop TB. Ini kategori pertama nih Mbak Evi. Ada kategori, berarti kalau ketika ada kategori pertama berarti ada dong selanjutnya. Iya, Apa yang membedakannya? Ada kategori kedua. Kalau kategori pertama ini buat pasien yang baru diponis, oh Bapak TBC aktif, nah dia belum pernah minum obat, dia minum kategori pertama. Kalau kategori kedua tadi itu biasanya pasien yang tidak respon terhadap kategori pertama, dia akan lanjut ke kategori kedua ya. Di situ ada penambahan obat. Iya, kemudian anak-anak bagaimana nih Mbak Evi? Kalau misalnya dia kena TBC kan ada juga loh, pemerintah sudah menyiapkan paket Stop TB buat anak-anak, Khusus anak-anak? Iya, benar sekali. Ini ada 2, di mana terdiri dari fase awal dan fase lanjutan. Boleh dilihat ya Mbak Evi ya, biar penasaran ya. Nah, fase awal ini bentuknya seperti ini. Tablet blister warnanya merah. Di sini ada dosisnya, terdiri dari rifampicin, isoniazid,
pirazinamid, dan etambutol. Ya Mbak Evi ya, ini ya, minum selama 2 bulan. Dosisnya pasti bertanya kan, berapa sih yang diminum nih sama Iya, pasien? selama 2 bulan. Ya, biasanya tenaga kesehatan baik dokter itu akan menghitung sesuai dengan jumlah berat badannya. Jadi per pasien itu bisa beda dalam jumlah minum obatnya sesuai dengan berat badan. Sesuai dengan berat badan. 2 bulan setelah mengkonsumsi obat ini, jika kumannya dinyatakan negatif, dia akan beralih nih Mbak Evi ke fase lanjutan. Iya, dikonsumsi oleh pasien selama 4 bulan. Yang merah tadi 2 2 bulan bulan. setiap hari, kalau yang kuning selama 4 bulan. Jadi total pengobatan TBC itu pasien minum obatnya selama 6 bulan. 6 bulan Iya. dan harus teratur. Iya, teratur. Iya, teratur. Oke, dia harus tepat waktu ya Mbak Evi ya, karena ini sifatnya antibiotik. Iya, makanya di sini diperlukan sekali bantuan dari orang-orang terdekat dari pasien itu untuk mengingatkan teratur minum obat tepat waktu dan tidak pernah terlupa. Oke, ini bicara masalah obat yang harus dikonsumsi 6 bulan. Iya. Iya, bagaimana pembiayaannya ataupun di sini ada nggak sih bantuan dari pemerintah atau program dari TBC itu sendiri berkaitan dengan obat TBC? Kita menyiapkan obat ini gratis. Gratis, oke, gratis ya, gratis. Iya, pasien silakan setelah divonis melalui pemeriksaan yang ada tahapan-tahapannya Mbak Evi ya. Setelah dinyatakan dia positif TB, nanti dikasih resep, dia akan mendapatkan obat seperti ini gratis. Gratis. Saudara, saat ini saya berada di ruangan TBC di Puskesmas Teluk Pakedai dan saya bersama dengan pemegang program TBC yang ada di Puskesmas Teluk Pakedai yang dikenal dengan Bang Jai. Boleh ya kita berbincang-bincang berkaitan dengan kasus TB yang ada di Teluk Pakedai? Boleh. Terkait dengan dugaan ataupun menduga bagaimana caranya menduga bahwa pasien atau orang awam diketahui menderita penyakit TBC. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu TB, terutama untuk praduga pasien-pasien TB. Kalau di Puskesmas Teluk Pakedai, kita akan melihat pasien-pasien, kalau ada pasien yang batuk lebih dari 2 minggu, kita akan kategorikan dia sebagai suspek TB. Itulah upaya-upaya dari Puskesmas untuk menemukan pasien-pasien TB. Untuk pasien di Teluk Pakedai, banyak yang telah kita lakukan, alhamdulillah banyak yang kita dapat. Karena di tahun 2019 pasien TB bukan ditentukan lewat positifnya tapi suspek. Jadi suspek yang harus didapat untuk Puskesmas Teluk Pakedai adalah 235. Jadi yang kita dapatkan hanya 198. Dari 295 itu? Iya. Jadi pasien TB yang ada di Puskesmas Teluk Pakedai yang sebanyak 27 orang itu, mereka ada pasien TB anak, ada 3 orang, pasien TB dengan HIV, ada pasien TB dengan TB kelenjar, ada pasien TB dengan diabetes mellitus. Jadi pasien yang ada di Puskesmas Teluk Pakedai itu pasien yang beragam. Bahkan di tahun 2020 kita mendapatkan pasien dengan kategori 2. Jadi untuk 2020 sampai bulan Februari kita sudah mendapatkan 2 pasien. Upaya yang kami lakukan di Puskesmas Teluk Pakedai di luar gedung, untuk pelayanan di luar gedung, yang pertama yaitu kami juga dibantu oleh kader TB Aisyah. Jadi kader TB Aisyah sangat membantu kami dalam menemukan pasien-pasien yang terduga TB dengan suspek TB. Jadi kader TB Aisyah ini sangat membantu kami dalam menemukan suspek TB. Yang berikutnya kami melakukan investigasi kontak terhadap pasien-pasien yang sudah pasti TB. Kami akan memeriksakan 4-5 rumah pasien-pasien yang ada di sekitar rumah pasien TB. Jadi kami temukan dan kami periksakan dahak mereka. Untuk berikutnya kami melakukan penyuluhan TB di Posyandu, dan tidak kalah penting kami melakukan ketuk pintu TB, di mana setiap pasien TB kami melakukan kunjungan rumah untuk memantau cara minum obat dan pola makan serta nutrisi yang harus diminum. Yang terakhir kami melakukan lab cleaning. Itu adalah program kami yang akan kami lakukan di 2020. Lab akan kami memberikan pelayanan di luar gedung, terutama bagi desa-desa terluar yang tidak bisa menjangkau Puskesmas. Kami akan datang dan kami akan memeriksakan dahak secara langsung, dan petugas lab akan datang ke desa masing-masing. Saudara, hari ini saya bersama Bapak Hasrafi Hasibuan selaku Kepala Puskesmas Teluk Pakedai. Bincang-bincang dengan Pak Ucok berkaitan dengan kebijakan pelayanan kesehatan bagi penderita TBC yang ada di Teluk Pakedai. Gimana nih gambarannya? Terima kasih Bu.
Pertama mungkin saya menggambarkan letak geografis Puskesmas Lupa Gedai. Puskesmas Lupa Gedai ini mempunyai 14 desa, yang mana di situ terdapat 14 poskesdes, satu desa ada yang 2 poskesdes dan 8 puskesmas pembantu. Berarti 23 jaringan yang harus kami layani atau kami evaluasi atau kami perhatikan, karena di situ semuanya dalam arti masyarakat Kecamatan Teluk Pak Gedai. Yang kedua masalah puskesmas juga, Puskesmas Teluk Pak Gedai ini berbatasan dengan Laut Natuna, yang dalam arti kata letaknya sangat-sangat dikatakan sangat luas dan juga berbatasan dengan batas negara lain, itu Laut Natuna dan daerah terpencil juga. Itu letak geografis kita, dan Puskesmas Teluk Pak Gedai atau kecamatan mempunyai penduduk sekitar 21.000 orang. Baik nih Pak Ucok, dengan wilayah binaan yang cukup luas, pasti sasarannya juga cukup banyak. Bagaimana nih kebijakan terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar sini? Terkait Pelayanan, untuk tahun ini melakukan pelayanan-pelayanan yang sangat-sangat luar biasa banyaknya, dikarenakan pemerintah daerah sangat-sangat peduli dengan apa yang dikatakan pelayanan masyarakat ada di tengah-tengah mereka. Seperti salju, program Selasa Jumat yang ada pada hari Selasa untuk ibu hamil dan gizi buruk, hari Jumat untuk gizi atau kesehatan PTM, belum lagi ditambah bulan imunisasi anak sekolah, ditambah lagi dengan penjaringan anak sekolah, dan sekarang ini diharapkan kepada semua desa sudah harus ada posyandu, posbindu, dan upaya kesehatan kerja, pos lansia. Jadi semuanya nanti sangat-sangat terkait apa yang dinamakan standar pelayanan minimal. Karena standar pelayanan minimal itu sudah mencakup mulai dari 0 umur sampai lansia sampai kematian, sudah dapat diakses oleh pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk Pak Gedai. Ya, terkait program TBC, Puskesmas melakukan pelayanan di luar gedung. Apabila ditemukan suspek TBC, kami bersama tim akan melakukan kunjungan rumah dan selalu menganjurkan akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut di pelayanan kesehatan atau Puskesmas Teluk Pak. Oke, menarik sekali pembincangan saya bersama Kepala Puskesmas dari Teluk Pak Gedai, yaitu Bapak Ucok. Dan saudara, saat lagi kita akan melakukan kunjungan rumah. Nantikan kami setelah ini melakukan kunjungan rumah di Teluk Pak Gedai. Pemirsa, saat ini saya berada di rumah penderita TBC yang sedang dalam pengobatan TBC. Dan saat ini juga saya berada di samping ibu ataupun seorang ibu ataupun istri dari penderita TBC. Di sini saya ingin berbincang dengan ibu bagaimana dukungan ibu terhadap Bapak penderita TBC ini untuk pengobatannya. Ya, saya sebagai istri selalu mendukung suami saya untuk berobat supaya cepat sembuh gitu, supaya bisa bekerja Sehat kembali, Bu, sehat, dapat ya. beraktivitas kembali. Iya. Ibu selalu mengingatkan nggak nih Bapak untuk periksa ataupun minum obat secara teratur? Iya, setiap waktu makan obat, saya suruh dia makan obat gitu. Waktu pergi check up kan setiap 3 bulan gitu disuruh diingatkan supaya jangan lupa gitu. Saat ini saya berada di rumah penderita TBC dalam pengobatan selama 18 hari dan didampingi oleh istrinya. Bapak, apa kabar? Baik. Bapak, saya ingin menanyakan atau bercerita sedikit, apa sih Pak gejala awalnya ketika Bapak menderita penyakit TBC ini? Cuma sesak napas ya gitu. Sesak nafas. Batuk ya, Ibu ya? Iya, betul. Batuk tuh kadang-kadang lah.
Batuk berapa lama baru Ibu datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat? Berapa lama tuh? Udah 3 bulan ada. Udah 2 bulan lah ya. 2 bulan itu lah. Lama gak tuh? Selama 2 bulan itu baru datang ke fasilitas kesehatan Ibu ya? Oke. Setelah itu apa yang Bapak rasakan nih? Bapak kan dalam pengobatan selama 18 hari sudah mengonsumsi obat TBC. Apa yang dirasakan? Berangsur-angsur pulih atau bisa beraktivitas kembali? Itu agak lapang-lapang. Dada itu agak lapang. Dadanya udah lapang ya. Batuk-batuknya sudah mulai berkurang. Kurang. Aktivitas sudah mulai lancar. Iya. Istri Bapak yang dimana apa sih upaya Ibu untuk kesembuhan Bapak menderita Ada TBC? makan obat. Mengingatkan makan obat ya Ibu ya, dengan mengonsumsinya mungkin berapa terus menerus dan teratur ya. Iya. Bapak gimana nih Pak tanggapannya? Tidak menolak ya kalau Ibu terus menerus mengingatkan Bapak ya? Tidak menolak ya Bapak ya. Dan sejauh ini setelah melakukan pengobatan sudah mulai enak napasnya, sudah bisa beraktivitas kembali. Apa sih udah keras? Udah lapang rasanya. Udah lapang ya Bapak ya. Saat ini saya bersama Ibu Sartina yang dimana Ibu Sartina adalah penderita TBC yang sudah dinyatakan sembuh di wilayah binaan Puskesmas Teluk Pakedai. Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah dinyatakan Ibu bebas dari penyakit TBC? Rasanya tuh udah nyaman gitu, bebas apa ada rasa apa gitu. Sehat dan gampang beraktivitas akhirnya ya. Misalnya kerja tuh tak jadi nyaman itu, Kerja ada jadi mikir nyaman. apa lagi gitu. Hai Ibu Sartina, boleh dong ada kata-kata yang memberikan semangat bagi para penderita TBC untuk sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Semuanya ya, yang ada kena penyakit ini ya, seharusnya kita tuh kalau menurut saya itu saran dari dokter tuh minum obat tuh Minum obatnya teratur Ibu ya. Iya. Kemudian udah itu minumnya setiap waktunya kan, udah itu ada rasa nyaman. Kita terus minum, tak usah berhenti sampai habis obat itu selama 6 bulan kali Ibu ya. Iya. Untuk minum obat secara teratur dan melakukan Apa yang dokter itu bilang, kita tak boleh makan, tak bisa makan. Seperti saran itu. dari dokter ya untuk larangan seperti makan, kemudian pemeriksaan kesehatan secara rutin Ibu ya. Setiap bulannya. Setiap bulannya. Dan di samping saya adalah bidan yang bertugas di Puskesdes ini. Nah, kita akan berbincang-bincang berkaitan tentang pelayanan yang diberikan di Puskesdes Desa Selat Remis ini. Silakan Mbak Eka. Iya, terima kasih Mbak. Kalau di Puskesdes ini saya melakukan pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, ada posyandu bayi balita, ada posyandu lansia, posbindu, dan penyakit-penyakit lainnya. Tapi kalau ada penyakit yang lebih tidak bisa ditangani, saya rujuk ke puskesmas karena saya memeriksakan cuma penyakit dasar saja. Saat ini saya berada di rumah Kepala Desa Teluk Pakedai Hulu, yaitu rumahnya Bapak Minggu, yang dimana desa ini merupakan salah satu wilayah binaan dari Puskesmas Teluk Pakedai. Ini berbincang-bincang sedikit, mengetahui gambaran sosial geografi, sosial ekonomi dari desa Teluk Pakedai ini. Bapak Ibu, kami Desa Teluk Pakedai ini berada di selatan Kabupaten Kuburaya yang berkedudukan kurang lebih 633 kepala keluarga
dan 2.200 jumlah jiwa keseluruhannya di Desa Teluk Pakedai ini. Kami di sini berada di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai dengan luas wilayah desa kita ini 48,84 km persegi, Bu. Iya. Yang sekarang. Untuk mata pencaharian warga? Mata pencaharian warga terutama petani, Bu. Terus disusul nelayan dan ada juga PNS, tidak begitu banyak. Yang memang fokusnya daerah kita ini petani, Bu. Oke, ini gambaran secara keseluruhan ya Pak ya, dari masyarakat di Desa Teluk Pakedai Hulu. Ini selanjutnya saya mau berbicara berkaitan dengan bidang kesehatan nih Pak. Menurut Bapak, upaya apa yang dilakukan desa berkaitan peningkatan pelayanan kesehatan yang ada saat ini? Kami memang selama ini sudah bekerja sama dengan Puskesmas Teluk Pakedai, Bu. Program-program yang diturunkan dari kabupaten itu kami dapatkan juga dari Puskesmas. Misalnya di sini ada posyandu, ada lansia, sudah terbentuk, ya, juga Puskesdes juga ada di desa kita ini. Kami tetap mendukung, Bu, karena ini sangat penting bagi kami di bidang kesehatan ini, Bu. Kami juga tak mau kecolongan lah, misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada penyakit kasus-kasus yang memang tidak kita inginkan ada di Teluk Pakedai ini. Maka kami itu selalu bekerja sama dan selalu berkoordinasi kepada Puskesmas. Terima kasih Pak Minggu atas informasinya, dan cukup sekian pembicaraan saya dengan Bapak Kepala Desa Teluk Pakedai Hulu, yang dimana desa ini terus bekerja sama dengan Puskesmas Teluk Pakedai dalam bidang kesehatan. Saya selaku tenaga promosi kesehatan Puskesmas Teluk Pakedai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya yang telah melakukan syuting film dokumenter terkait dengan peringatan Hari TBC sedunia. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi untuk masyarakat untuk melakukan pengobatan karena TBC itu dapat disembuhkan. Saatnya anak Indonesia bebas TBC untuk generasi unggul. Dari Kuburaya untuk Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari TBC sedunia, saatnya anak Indonesia